Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Fatur Rahman dari kelompok 7 NPM 2017 435031. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Nah, di sini metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dan sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal atau dengan biaya seminimal mungkin. Jadi di sini transportasi itu mencari nilai minimal semungkin pada produksi yang akan dihasilkan atau dicari. Nah, di sini kita ada metode Vogel Approximation Method atau PAM. Nah, di sini metode ini ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan dua angka terkecil dari baris dan kolom. Yang kedua, langkah kedua, selesaikan dua angka tersebut. Yang langkah ketiga, dari hasil selisih tentukan hasil baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Nah, jadi kita di langkah ketiga ini dari hasil selisih itu kita tentukan baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Yang langkah keempat, pada baris atau kolom yang terpilih, maka pilihlah sel dengan angka terkecil. Jadi kita akan pada langkah keempat ini memilih sel yang paling kecil, angka terkecil, untuk dijadikan penentuan transportasinya. Langkah kelima, jika baris atau kolom memenuhi syarat, maka ulangi dari langkah pertama. Nah, di sini sudah menentukan baris kolom yang memenuhi syaratnya, balik lagi menentukan dua angka terkecil lagi, yang langkah pertama. Lanjut ke penjelasannya. Nah, di sini ada tabel pabrik. Nah, di sini pabrik persediaan. Nah, di sini ada di baris pertama itu 10, 2, 20, 11. Di baris kedua itu 12, 7, 9, 20. Baris ketiga 4, 14, 16, 18. Nah, di kolom ini, di kolom baris pertama itu ada 10, 12, 4. Lalu di baris kedua itu 2, 7, 14. 3, baris ketiga 20, 9, 16. Nah, baris keempat ini 11, 20, 18. Nah, di sini kita ke langkah yang keduanya. Nah, di sini kita akan mencari nilai yang paling kecil untuk ditransportasi. Nah, di sini ada angka di baris pertama itu 2. Nah, 2 di sini kita ambil dari yang bawah itu nilai untuk mentransportasi 15, lalu kita cari lagi transportasi ke angka 9, baris kedua. 9, 15. Lalu di 18, 5. Di sini sudah dikurangi dari 15 tadi. Nah, di sini. Lalu kesimpulan dari ini, dari yang tabel di atas itu Z sama dengan 5 kali 4 ditambah 15 kali 2 ditambah 15 kali 9 ditambah 10 kali 20 ditambah 5 kali 18, hasilnya dari 5 kali 4 itu 20, dari 15 kali 2 itu 135, dari 15 kali 9 200, dari 10 kali 20 itu ditambah sama ini ya, yang 5 kali 18 jadi 90. Nah, jadi 1, 2. Nah, di sini
20 di 5 kali 4 ya. Terus 15 kali 2, 30. 15 kali 9, 135. 5 kali 20, 200. 5 kali 18, 90. Nah, di sini. Jadi hasilnya itu sama dengan 475 dolar. Nah, jadi dari tabel yang ini, hasil ini, dari hasil visible awal dengan metode FAM ini yang tadi di tabel, maka dapat diketahui biaya total pengirimannya. Pengiriman itu 475 dolar. Lanjut ke metode Northwest Corner Rule Method. Nah, atau NWCR. Di sini ada beberapa langkahnya. Yang pertama itu pengisian tabel dimulai dari sel pojok kiri atas. Nah, langkah pertama itu kita pengisiannya dimulai dari kiri atas. Lalu langkah kedua itu masukkan kebutuhan sesuai kapasitasnya. Nah, setelah kita dimulai dari kiri atas, kita memasukkan sesuai kapasitas yang ada pada tabel. Lalu langkah ketiga itu, jika sudah terpenuhi kebutuhannya, maka ulangi dari langkah 1 hingga semua sel terisi. Jadi, setelah kita mulai dari pojok kiri atas, lalu sesuaikan dengan kapasitasnya, lalu kita ulangi lagi mulai dari kiri. Dan kita sesuaikan lagi kapasitasnya. Lalu lanjut ke penjelasannya. Yang pertama itu, nah di sini tabel soal yang kedua ini, tadi yang pertama sudah, yang metode FAM nih, soal kedua ini, NWCR ini, di baris 1 ini ada 6, 8, 10. Baris kedua 7, 11, 11. Lalu baris ketiga 4, 5, 12. Kolomnya itu kolom A, B, C. Nah, di sini ini kapasitasnya yang di bawah 200, 100, 300. Di sini 200, 75, 175, 150. Nah, ini adalah kapasitasnya untuk memenuhi yang dari langkah yang kedua, maka kita mulai dari langkah yang pertama itu dari pojok kiri atas ya. Kiri atas ini. Nah, ini dia yang sudah kita bikin. Nah, kita mulai dari 6. Nah, di sini 6 itu 150. Maka di sini kita ambil 150 dan di sini kosong. Dulu 8 itu kosong, tidak ada karena sudah diambil dari 6, 10 juga sudah tidak ada. Lalu ke baris kedua itu 7. 7 kita ambil kapasitasnya 50. Lalu 11 itu 100 yang di bawah. Kita 100. 11 itu 25. Dari 100 dikurang 175. 150 dikurang 11 ya. Jadi 25. Nah, di baris ketiga ini 4 kosong, tidak ada kapasitas, 5 kosong, 12 275. Nah, ini kita ambil kapasitasnya yang ini kita ke angka 12 menjadi 275. Nah, di sini kita simpulkan nilai Z itu sama dengan 150 kali 6 ditambah 50 kali 7 ditambah 100 kali 11 ditambah 25 kali 11 ditambah 275 kali 12. Nah, yang tadi di sini ini 150 dikali 6, terus yang 50 kali 7, 100 kali 11, 25 kali 11, 275 kali 12. Nah, ini kita simpulkan menjadi total dari 150 kali 6 itu 900, total dari 50 kali 7 350, 100 kali 11 itu 1100,
25 kali 11 itu 275, lalu 275 kali 12 itu 3.300. Lalu kita tambahkan semua, total ini menjadi 5.925. Nah, dari nilai ini, maka kita sudah menentukan hasil visible awal dengan metode NWCR yang tadi yang di tabel. Nah, diketahui biaya total pengirimannya adalah 5.925. Nah, di sini kita sudah menentukan dari metode NWCR. Lalu yang soal ketiga ini NWCR juga. Di sini tabelnya ada 4 kolom, tadi 3 A B C D A B C. Nah, di sini A1 2 3 4. Nah, persediaan itu 10 10 20 50 40 30 20 persediaan di sini. Lalu di baris pertama itu ada 2 3 4 9. Di baris kedua itu 14 12 5 1. Di baris ketiga itu 12 15 9 3. Nah, di sini kita sudah membuat tabel, kita mulai dari pojok kiri atas. Ya, ini. Nah, di pojok kiri atas itu 2, paling terkecil, angka terkecil 2, maka kita kapasitaskan 10. Dan di sini kapasitasnya 10. Lalu di baris ketiga itu 10, baris 4 itu 0, habis, sudah diambil oleh baris kedua. Baris keempat itu juga 0, habis. Lalu baris ke-14 itu 0, 12 itu 0, baris kelima itu 20 kapasitasnya. Baris keempatnya itu 10. Nah, di sini baris ketiganya ini 20, baris 4 itu 10. Lalu baris ketiga itu 12-nya 0, 15-nya 0, 9 0, baris ketiganya itu 40 kapasitasnya. Jadi kita simpulkan lagi bahwa dari tabel yang kita sudah NWCR-kan, 10 kali 2, 10 kali 3, 20 kali 5, 10 kali 1, 40 kali 3. Nah, di sini untuk menentukan hasil biaya minimalnya 10 kali 2 ditambah 10 kali 3 tambah 20 kali 50 ditambah 10 kali 1 ditambah 40 kali 3. Jadi totalnya menjadi 20 ditambah 30 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 120 total 280. Nah, jadi hasil tadi tabel di atas menggunakan metode NWCR, maka dapat diketahui biaya total pengirimannya adalah 280. Nah, di sini kita sudah menentukan hasilnya dari metode NWCR tersebut. Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila penjelasan dari saya ada yang kurang dimengerti, tolong dimaafkan karena saya juga masih belajar. Maka dari itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemakar Faradi, NPM 2017 4357 9050 dari kelompok 7, ingin mempresentasikan metode transportasi dalam linear programming. Metode transportasi ialah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dan sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya seminimal mungkin. Metode transportasi ada beberapa macam. Jadi sini saya cuma menjelaskan 2 metode, yaitu metode FAM sama metode NWRC. Metode FAM atau yang dikenal metode approximation method, dalam pengerjaannya kita ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan 2 angka terkecil dari baris dan kolom. Angka keduanya selisihkan 2 angka tersebut. Lalu dari hasil selisih tersebut, tentukan hasil baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Langkah selanjutnya, pada baris atau kolom terpilih, maka pilihlah sel dengan angka terkecil. Langkah terakhir, jika baris atau kolom sudah memenuhi syarat, maka ulangi dari langkah pertama. Oke, langsung masuk ke penjelasan. Nah, ini adalah
tabel awalnya yang sudah terisi sel, lalu ini hasil akhirnya. Jadi penjelasannya, karena ini metode PAM, kita lihat dari langkah pertama, menentukan dua angka terkecil dari baris dan kolom. Dari baris ini sama baris ini kita tentukan angka terkecilnya. Dari baris ini kita lihat 10, 2, 20 sama 11 itu paling kecil itu 2 sama 10. Jadi 2 dikurang 10 dikurang 2 sama dengan 8. 12, 7, 9, 20. Jadi yang paling kecil itu 7 sama 9, jadi 9 kurang itu sama dengan 2. Lalu 4, 14, 16, 18. Yang paling kecil 4 sama 14, jadi 14 dikurang 4 sama dengan 10. Lalu dari kolom ini 10, 12 sama 4. Yang paling kecil itu 10 sama 4. Jadi hasil dikurangin jadi hasilnya 6. Terus kolom selanjutnya yang dua bilangan terkecil 2 sama 7 jadi diselisihkan jadi 5. Selanjutnya dua bilangan terkecil 9 sama 16 jadi 16 diselisihkan dengan 9 jadi 5. Selanjutnya dua bilangan terkecil 11 sama 20 diselisihkan jadi 7. Nah, maka langkah selanjutnya, dari hasil selisih tentukan hasil atau baris dengan nilai terbesar. Jadi dari ini 8, 2, 10, 6, 5, 5, 7, kita lihat dari angka terbesar itu adalah 10. Maka dipilihlah baris ini 4, 14, 16, 18. Jadi karena kita menggunakan dengan biaya minimum, maka pilihlah yang sel biaya yang terkecil, yaitu 4. Lalu kita lihat di sini permintaan dari pabrik pertama itu 5. Silo atau gudang ketiga itu punya persediaan 20. Jadi untuk memenuhi permintaan pabrik 5, maka kita masukkan 5 dengan sisa silo di 3 itu 15. Karena sini pabrik 1 sudah memenuhi, maka dari silo 1 dan 2 itu untuk pabrik pertama itu dicoret, udah habis. Selanjutnya kita ulangi dari langkah pertama tadi. Karena sini 10, 12, 4 itu sudah selesai, maka tinggal 9 sel ini lanjutin perselisikan dua angka terkecil. Jadi 20 sama 11 itu bilangan terkecil 11 sama 2 dikurangkan jadi 9. 7, 9, 20 bilangan terkecil kita selisihkan, yaitu 9 sama 7 jadi 2. 14, 16, 18 bilangan terkecil 16 sama 14, maka diselisihkan jadi 2. Lalu sini karena ini sudah terisi semua permintaannya, maka ini dikosongkan. Lalu selanjutnya 2, 7, 14 bilangan terkecilnya 7 sama 2 lalu diselisihkan jadi 5. Lalu 20, 9 sama 16 diselisihkan bilangan terkecilnya, yaitu 9 sama 16 jadi 5. Lalu selanjutnya 11, 20, 18 bilangan terkecilnya 11 sama 18, maka hasilnya 7. Nah, dari 5, 5, 7 sama 2, 9, cari angka terbesar yaitu 9. Berarti baris ini. Di baris ini kita lihat angka terkecil itu di sel 2. Di sel 2 kita lihat permintaan dari pabrik 2 itu 15. Persediaan dari silo pertama itu 15. Berarti untuk mengisi permintaan pabrik 2, maka semua persediaan di silo 1 itu habis semua. Jadi silo 1 tidak bisa memenuhi lagi permintaan dari pabrik ketiga dan keempat, maka dikosongkan.
Selanjutnya tinggal sel 9, 20, 16, 18. Kita ulangi lagi dari dua angka terkecil lalu diselisihkan, yaitu 9, 20 diselisihkan jadi 11, 16 sama 18 diselisihkan jadi 2, 9, 16 diselisihkan jadi 7, 20 sama 18 diselisihkan jadi 2. Lalu kita lihat lagi angka terbesar, 72 sama 11, angka terbesar itu 11. Berarti baris ini kita lihat angka sel terkecil itu 9, maka dari sel 9 itu ada di pabrik 3 dan silo kedua. Jadi pabrik ketiga itu mempunyai permintaan 15, lalu silo kedua mempunyai kapasitas 25. Untuk memenuhi permintaan dari pabrik ketiga 15, maka silo cukup untuk memenuhinya, yaitu 15. Jadi sisa 10. 10 di silo 2. Lalu untuk pabrik ketiga karena sudah terpenuhi, jadi di sini dikosongkan. Nah, maka dari sisanya itu maka kita lanjut ke silo kedua. Silo kedua tadi sisanya 10. Untuk memenuhi permintaan pabrik keempat 15. Dari silo kedua sisanya 10, maka kita isi 10 karena kurang. Kita lihat karena silo ketiga tadi masih ada sisa 5, sisa 10 sisa 5, maka hasilnya itu 15. Nah, jadi kesimpulannya dengan nilai Z itu 5 ini dikali dengan biaya di sel 4 itu, lalu ditambah 15 dikali 2 ini, 15 dikali 9, 10 kali 2 ini, tambah 5 kali 18 ini. Jadi hasilnya 20 tambah 30 tambah 135 tambah 200 tambah 90, hasilnya $475. Jadi maka dapat diketahui biaya total pengirimannya itu adalah $475. Selanjutnya kita akan bahas metode NWRC atau dikenal Northwest Corner Rule Method, atau dalam bahasa Indonesia metode sudut pojok kanan atas. Jadi kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, pengisian tabel dimulai dari sel pojok kiri atas, kiri atas bukan kanan atas. Lalu langkah kedua, masukkan kebutuhan sesuai kapasitasnya. Selanjutnya, jika sudah terpenuhi kebutuhannya, maka ulangi dari langkah 1 hingga semua sel terisi. Kita langsung penjelasannya. Ini tabel awalnya, dan ini hasil akhirnya. Kita langsung penjelasan. Kan kita lihat langkahnya. Pengisian tabel mulai dari sel pojok kiri atas. Sel pojok kiri atas yaitu di sel 6. Dari 3 sel ini, karena ini sel 6. Lalu kita lihat permintaan pabrik A itu 200, dan silo 1 itu punya persediaan 150. Jadi tidak mencukupi permintaan dari pabrik A. Silo 1 cuma mencukupi 150 doang. Jadi kita isi 150. Maka untuk silo 1 itu tidak bisa lagi mengisi ke pabrik B sama C. Jadi sini sudah clear. Lalu kita lihat lagi, sisanya itu tinggal sel 7, 11, 4, 5, 12. Dari 6
sel ini kita lihat pojok kiri atasnya itu adalah di sel 7. Dari pabrik A itu permintaan 200, karena sudah terpenuhi 150 dari silo pertama, maka silo kedua itu tinggal mengisi kekurangan dari silo pertama, yaitu 50 dengan dari persediaannya 175. Karena pabrik A sudah terpenuhi, maka silo ketiga tidak bisa memenuhi lagi permintaannya. Jadi sini sudah clear, maka sisanya ke sel 11, sel 5 sama sel 12. Dari 4 sel ini kita lihat di sudut kiri atas itu ialah sel 11. Sel 11 itu di pabrik B itu permintaannya itu 100. Kita lihat silo keduanya itu 175 karena tadi sudah diambil untuk permintaan pabrik A 50. Jadi masih ada sisa 125. Untuk memenuhi pabrik B, maka tercukupi 100 dari persediaannya sisa 125. Maka untuk pabrik B sudah terpenuhi, silo 3 tidak bisa lagi mengisi ke pabrik B. Nah, lalu untuk selanjutnya, karena 11 dan 12, tinggal sel 11 sama 12, maka kita lihat pojok kiri atasnya itu ialah 11, sel 11. Nah, silo 2 itu tadi sisanya itu dari untuk mengisi pabrik A dan B, sisanya itu tinggal 25. Nah, pabrik C itu punya permintaan 300. Jadi silo kedua itu hanya bisa memenuhi 25 permintaan ke pabrik C. Lalu kita lihat tinggal sisa sel 12. Di pabrik C itu tadi 300. Nah, silo ketiga itu mempunyai persediaan 275. Jadi untuk memenuhi permintaan pabrik C, kita tulis 275, maka hasilnya jadi 300. Maka semua permintaan di pabrik sudah terpenuhi. Jadi kesimpulannya dengan nilai Z 150 dikali biayanya 6 plus 50 dikali biaya 7 plus 10 dikali biaya 11 plus 25 dikali biaya 11 plus 275 dikali biaya 12. Jadi 900 tambah 350 tambah 1100 tambah 275 tambah 3.300 dengan hasilnya 5.925 dolar. Jadi maka diketahui biaya total pengirimannya itu adalah 5.925 dolar. Lanjut ke penjelasan kedua untuk NWRC. Ini dengan metode NWRC kita mulai dari sudut kiri atas lagi, yaitu sudut sel kedua. Kita lihat permintaannya di pabrik pertama. Pabrik pertama itu permintaannya 10. Jadi silo 1 mempunyai persediaan 20. Untuk memenuhi permintaan pabrik 10, maka kita tercukupi dari silo 1, yaitu 10, kita kasih nilai 10. Jadi hasilnya, pabrik A itu sudah clear, silo 2 dan silo 3 tidak bisa memenuhi lagi ke pabrik 1. Selanjutnya, kita lihat dari sel 3, 4, 9, 12, 5, 1, sama 15, 9, 3 itu sudut kiri atasnya itu 3. Nah, kita lihat di pabrik 2-nya. Pabrik 2-nya itu punya permintaan itu 10. Nah, persediaan di silo 1 itu punya sisa 10 dari sebelumnya. Maka untuk memenuhi permintaan silo 1 tercukupi ya. Jadi pabrik 2 itu udah tercukupi, jadi silo 2 sama 3 itu tidak bisa lagi mengisi ke pabrik 2. Pabrik 2. Terus selanjutnya dari 4, 9,
Oh iya, maka karena silo 1 sudah sudah habis persediaan, maka ini dikosongkan. Lalu kita lihat dari selanjutnya sel 5193, kita lihat sudut kiri atasnya yaitu sel 5 di pabrik 3 mempunyai permintaan 20, sedangkan silo 2 itu mempunyai persediaan 30. Jadi silo 2 itu mengisi 20 permintaan di pabrik ketiga, maka pas ya. Jadi pabrik 3 itu sudah clear, silo ketiga tidak bisa lagi mengisi ke pabrik ketiga. Selanjutnya sel 1 sama 3. Kita lihat sudut kiri atasnya itu sel 1. Sel 1 di pabrik keempat, pabrik keempat itu punya permintaan 50. Sedangkan silo 2 itu sudah punya persediaan 30, sedangkan sebelumnya sudah diambil 20, jadi sisa 10. Nah, 50 ini masih ada kurang, jadi kita ambil dari silo ketiga. Silo ketiga itu persediaan 4, maka kita isi 40. Jadi dari silo 2 dan 3 dihasilkan jadi 50 permintaannya. Jadi semua pabrik sudah tercukupi. Jadi kesimpulannya dengan nilai Z 10 permintaan 10 dikali biaya 2 plus 10 dikali biaya 3 plus 20 dikali biaya 50 plus 10 dikali biaya 1 plus 40 dikali biaya 3. Jadi dengan jumlah perkaliannya 20 plus 30 plus 100 plus 10 plus 120 sama dengan $280. Maka dapat diketahui biaya total pengirimannya adalah $280. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.